Rekan-rekan akademia, di tahap kedua siapkan ini ya, apa namanya? Apakah ini MS Word? Lalu kita kembali ke SPSS. Kenapa? Karena kita akan melakukan uji validitas. Ya, uji validitas data. Di sini screeningnya dulu dicek lagi bahwa semua responden adalah sesuai dengan kriteria kita ya. Jadi saya cuma punya dua kriteria. Oh ya, pastiin ini numerik. Pergi ke sini dimension reduction. Nah, dari reduction ini kita ambil, kita bisa menggunakan seluruh variabel. Ini cara pertama kita ya. Di sini pastikan 0,4 lalu rotation direct oblimin. Nah, karena seluruh indikator saya masukkan, saya mulai dari angka 40 di sini lalu oke. Di sini harus ada, kita cek pattern matrix. Ternyata 40 itu nggak bisa bekerja. Jadi kita harus naikin iterationnya. Ini kalau untuk memahami iteration tuh kayak kayak ayakan ya, atau kayak saringan tepung gitu. Kalau semakin kecil lubang-lubangnya itu ya namanya tepung ya. Tepung tuh memang harus halus gitu. Tapi kalau ketika saringannya saringan kacang gitu, mungkin nggak seperti saringan tepung atau saringan beras ya. Ini lihat di sini gagal nih, lihat nih. Ada dua. Ini TI1, ini dua indikator ya, dari sumber yang berbeda, dari variabel yang berbeda. Terus kemudian di sini ada TC, 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 aman. Sampai sini TC, level constraint RE, RE aman, TR, TR aman. Motivation 1 nggak boleh, harus dibuang. Di sini ada motivation lagi. Dan ini ada RE. Ini kayaknya kita coba selamatkan dulu ya. Ini ada beberapa kasus ya. Ini juga, ini RE2, kita mulai dari 420 yang cross loading di sini yang nilainya kecil RE2 kita buang dulu. Jadi cara pertama itu saya masukkan dulu semua indikator. Oh, tapi guys, di sini 50. Ketika saya buang RE1, RE tadi ini dimintain lagi. Kita ikutin dulu maunya apa. Nanti kalau hasil dari cara pertama ini kurang memuaskan, nah ini juga nih. Saya nggak berani naikin lagi sampai ke 70, ke 80. Saya anggap bahwa cara pertama ini gagal. Maka cara kedua yang akan saya lakukan. Nah, cara kedua itu cenderung lebih aman. Kenapa? Karena dia ayakannya itu dia hanya cuma satu jenis ya. Ini kembali lagi ke awal 25, cuman indikator dari satu variabel. Ini ada dua komponen, artinya dua dimensi. Oke. Terus kita lanjutkan ke variabel kedua. Pattern metric sama juga, dia ada dua. Tidak ada kasus indikator yang faktor loadingnya di bawah 0,4 ya. Ini adalah faktor loading. Dan tidak ada kasus, itu juga tidak ada kasus cross loading. TR trust sama juga dua. Wah, dua nih. Terus kemudian kita cek berikutnya. Motivation ada berapa ini? Oh ya, ini saya perbaiki dulu ya, sebentar. Saya balik ke SPSS-nya dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, di sini mestinya 6.
sini mestinya 7, 8, 9 ya. Lalu saya save. Sama ya. Analyze dimension. Ini saya pindahkan, kemudian motivation 1 sampai 9. Dan hasilnya seperti apa? Pattern matrix. Wow, ini cross loadingnya ada 3. MO6 kita buang. Kenapa sih gitu harus ada cross loading? Jadi cross loading itu tercipta ketika satu indikator itu dipahami berbeda oleh si kelompok responden. Ada yang menganggap bahwa oh ini pasti begini deh. Jadi interpretasinya tuh berbeda. Kalau ini nih sama gitu, bulat. Ibaratnya gini, hey guys, silakan berdiri gitu. Nah, ketika ada instruksi silakan berdiri, ketika semua orang berdiri, itu artinya indikatornya jelas gitu. Instruksinya jelas, berdiri. Tapi ketika dikasih tahu, guys berdiri ya, ada yang masih celengak-celengak, apa sih maksudnya gitu. Nah, itu artinya, misalkan ya, kenapa disuruh berdiri, nggak berdiri. Misalkan di ada beberapa orang di kelompok itu mungkin tidak ngerti bahasa kita gitu ya, itu contohnya. Atau kita menggunakan aksen yang berbeda gitu. Itu kenapa yang namanya responden tuh kan harus ibaratnya ada yang homogen gitu ya. Nah, tingkat homogenitas ini memang kadang diperlukan, bukan kadang, seringkali diperlukan. Supaya apa? Supaya jawaban responden tuh ini loh, apa namanya, kompak gitu loh. Bahwa semua indikator dipahami sama. Oke, udah selesai, kita akan lanjutkan di pada video berikutnya. Ini untuk indikator ya, sebagian besar aman, alhamdulillah. Cuman memang tadi ada indikator yang harus dibuang karena dianggap cross loading. Indikator dibuang ada 3 kemungkinan. Yang pertama cross loading, yang kedua adalah nilainya di bawah 0,4 ya. Nilai faktor loadingnya ini seperti ini di bawah 0,4, dan kemungkinan ketiga adalah dia tidak berkelompok. Jadi dia sendirian aja ya, single gitu. Dalam satu komponen dia sendirian. Mungkinkah ada? Ada. Jadi itu harus dibuang. Oke, so guys, sampai ketemu lagi pada video lanjutannya.